min nikmatin minallah. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah la haula wala quwwata illa billah. Alhamdulillah ala ni'matil Islam wa kafa biha min nikmah. Alhamdulillah alladzi ja'alana min ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa muslimin sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa qutil arwahi wa nidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Mubarak lana fi Rajab wa Sya'ban wa yuballighna Ramadan wa a'inna 'ala siyami wal qiyam. Allahumma adfa' anna wa 'anil muslimina syarral adha wal waba' wal fitan wal ta'un wal fitan wal mihan ma dhahara minha wa ma batan. Alhamdulillah, taufik hidayah dari inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah masih berikan kita kesempatan berkumpul dalam bulan Sya'ban, tanggal 1 Sya'ban. Alhamdulillah, Allah masih kasih kita panjang umur, dapatkan kemuliaan bulannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan Sya'ban syahri. Sya'ban adalah bulan Rasulullah, bulannya baginda Nabi Muhammad, bulan di mana di situ diturunkan ayat perintah sholawat innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Semoga apa yang sudah lalu dari bulan Rajab yang mungkin sudah kita amalkan daripada istighfar, taubat, apapun daripada mungkin puasanya, mungkin amalan-amalan lainnya, Allah berikan kubur pada kita semua, ditampik Gusti Allah Subhanahu wa taala. Sanajan dari kirang-kirangan, tapi kalau kita menghadap, mengharap, memandang akan fadl Allah, akan rahmat Allah, tidak ada yang mesti putus asa atas rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bila memandang amal kita ya Masya Allah, kita tahu sendiri bagaimana kualitas amal kita, tapi kita berharap dengan rahmat Allah, dengan anugerah Allah, dengan karunia Allah, Allah menerima kita walaupun mungkin amal kita masih banyak kurang, masih banyak kejadian. Dengan berkah baginda Nabi Muhammad SAW, semoga Allah Subhanahu wa taala terima kita, keluarga kita semua, dan Allah hindarkan dari kita semua segala musibah, segala penyakit wabah untuk kita, untuk keluarga kita, untuk masyarakat kita, dan untuk segenap kaum muslimin muslimat. Allah segera angkat musibah ini. Tidaklah Allah berikan apapun yang datangnya dari Allah melainkan untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kita nikmat untuk kembali kepada Allah. Allah berikan kita musibah untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pandanglah apa yang dibalik semua yang ada di hadapan kita, hakikatnya adalah agar kita makin mendekat pada Allah Subhanahu wa taala. Jangan terhenti sama apa yang ada wujud di hadapan kita. Hakikatnya di baliknya ada Allah Subhanahu wa taala yang sayang sama kita, yang inginkan kita untuk mendekat. Allah ingin kita mendekat dengan berbagai macam hal yang Allah berikan, baik itu nikmat ataupun musibah. Hakikatnya rahmat Allah, Allah pengen kita dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita dikasih sakit, Allah pengen dengar kita mengeluh, kita merengek, kita meminta untuk dilindungi, untuk ditolong sama Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita diberikan nikmat sama Allah Subhanahu wa taala, Allah pengen dengar kita kalimat lisan memuji Allah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadilah hamba yang baik, yang disebut sama Nabi sallallahu alaihi wasallam, ajaban li amril mukmin. Ajaib. Rasulullah SAW bilang ajaib urusan muslim ini. Kalau dia dikasih musibah, dia bersabar, maka khairan, maka itu jadi baik untuk dia. Bila dia dikasih musibah, dia bersabar, maka khairan, maka itu baik. Apapun yang diberikan pada muslim akan menjadi baik ketika muslim itu kembali kepada sunnahnya Rasulullah SAW. Bagaimana sunnah Rasulullah SAW ketika dapat nikmat agar kita bersyukur,
bagaimana sunnah Rasulullah ketika dapat musibah agar kita bersabar, selalu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita dari Allah, kita milik Allah, dan kita akan kembali kepada Allah. Maka janganlah mengeluh ketika datang musibah. Musibah datang untuk memperingatkan kita. Mungkin masih banyak hal-hal yang perlu dikoreksi dan kita muhasabah. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah, perhitungkanlah diri kalian sebelum kalian diperhitungkan oleh sama malaikat. Udah nggak ada lagi koreksinya sebentar. Mumpung kita masih ada di dunia, perbaiki apa yang masih bisa kita perbaiki. Apa yang masalah mungkin pada diri kita, dari urusan mata kita, telinga kita, kaki kita, tangan kita. Sudahkah kita bersyukur atas nikmat Allah yang Allah berikan? Sudahkah kita pakai semua anggota tubuh yang Allah berikan nikmat ini untuk kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, digunakan untuk fasilitas mendekatkan diri kita taat pada Allah Subhanahu wa taala, beribadah, menghambakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga ya masuknya bulan Sya'ban ini Allah berikan kita taufik hidayah di bulan Sya'ban sebaik-baiknya, dan insya Allah Allah panjangkan usia kita, bisa dapatkan kembali kemuliaan bulan suci Ramadan dalam sehat afiat, jauh dari musibah, dari fitnah, dari segala macam cobaan. Allah berikan kita semua kekuatan untuk ibadah dan taat. Masyaallah hadirin rahimakumullah, lanjutkan kajian kita dalam kitab Jawahirul Uluwiyah. Sebelumnya aku minta maaf dan terima kasih kepada guru kita bersama Ustazuna Fadil Ustaz Kiai Haji Ujian Kamal atas kesempatan tadi kita berjalan di masjid SMK, karena memang teknis, karena memang keadaan yang sulit. Alhamdulillah beliau menerima kita di sini. Semoga menjadi keberkahan buat kita, bisa duduk di tempat yang Masya Allah yang sudah banyak diisi dengan kebaikan, jadi keberkahan juga buat kita semua. Allah panjangkan usia guru kita dalam sehat afiat, istiqomah, bisa bimbing kita selalu dalam jalan yang diridhoi Allah dan Rasulnya. Insyaallah hadirin rahimakumullah, wa qala musannif rahimahullah wa nafa'ana wa bi ulumihi bidarain amin. Al hadisul khamis asyar. Hadis yang ke-15 an Abi Hurairah, yang diriwayatkan oleh sahabat Nabi Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, siapa beriman pada Allah dan beriman pada hari akhir, falyaqul khairan aw liyasmut, maka hendaknya dia berucap yang baik, aw liyasmut, atau hendaknya dia diam. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, lalu barang siapa yang beriman pada Allah, beriman pada hari akhir, falyukrim jarahu, maka hendaknya dia memuliakan, memuliakan jarahu, yaitu tetangganya. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, lalu yang ketiga, barang siapa yang beriman pada Allah, memang dia beriman pada hari akhir, buktikan falyukrim dhaifahu, maka hendaknya dia memuliakan tamunya. Rawahul Bukhari wa Muslim, meriwayatkan hadis ini Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dalam syarahnya Nabi Hurairah wa taqaddama ma yata'allaqu bihi. Hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Nabi yang bernama, yang kunyahnya Abu Hurairah, lebih dominan dikenalnya Abu Hurairah. Setelah Abu Hurairah itu kunyah, adapun namanya adalah Abdurrahman bin Sakhar, sahabat mulia. Disebutkan wa taqaddama ma yata'allaqu bihi, sudah lalu apa yang berkaitan dengan manaqibnya sahabat Abu Hurairah. Sedikit ya, biar kita ulang lagi, siapa sih sahabat Abu Hurairah? Namanya Abdurrahman bin Sakhar. Banyak dari sahabat Nabi ini lebih dikenal dengan kunyahnya. Ini sahabat Abdurrahman bin Sakhar lebih dikenal dengan kunyahnya Abu Hurairah. Ada lagi sahabat Abu Bakar, itu kan kunyah juga, kalau namanya Abdullah. Banyak dari sahabat Nabi, mungkin para ulama juga lebih dikenal dengan julukan atau kunyahnya.
lakop ataupun ini. Nah beliau ini adalah disebut Abu Hurairah. Abu ayah Hurairah kucing. Kenapa kok disebut ayah kucing? Karena satu waktu ya, beliau adalah salah satu sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi SAW. Di mana hadis yang diriwayatkan beliau mencapai 5.372 hadis, termasuk yang paling banyak dari sekian banyak sahabat Nabi yang meriwayatkan hadis. Ada 5.372 hadis. Nah, beliau bilang wa kana yaqul innama hadatsu bi nisbil ahadits allati arahuha. Sesungguhnya aku menyampaikan hadis ini dari separuh hadis yang aku ketahui. Baru segitu yang sampai, dan itu yang tercatat mungkin ya, yang tercatat sama ulama. Mungkin yang enggak tercatat ya itu namanya kadang-kadang ada yang terlewatkan. Bisa jadi lebih dari itu. Kenapa kok bisa banyak? Karena beliau termasuk orang yang paling banyak duduk bersama Rasulullah SAW. Beliau adalah Rais Ahlus Suffah, sesepuhnya tokoh dari Ahlus Suffah, sahabat Nabi yang disebut Ahlus Suffah. Ahlus Suffah siapa? Ahlus Suffah itu sahabat Nabi yang aslinya orang Mekah, hijrah ke kota Madinah. Ketika di Mekah mereka punya harta benda, punya rumah, sebagian punya kebun, sebagian punya usaha. Demi menjaga imannya, demi kecintaannya pada baginda Rasulullah SAW, mereka rela semua tinggalin itu semua, tinggalin kampung halaman untuk hidup tinggal bersama baginda Nabi Muhammad SAW. Sehingga memang sebagian dari kaum muhajirin ini, kaum yang hijrah dari Mekah ke Madinah itu ada yang sukses, seperti sahabat Utsman bin Affan yang piawai dagangnya, jago dagangnya, banyak yang sukses. Ada Abdurrahman bin Auf, jadi saudagar kaya. Tapi sebagian ada yang memilih lebih fokus sama ibadah atau memang nggak berhasil dalam masalah usahanya. Nah ini di antara mereka nih, ada dari sahabat muhajirin disebut Ahlus Suffah. Ahlus Suffah itu sahabat Nabi yang umumnya mereka hidup seadanya, memang nggak punya apa-apa. Bahkan dari nggak adanya mereka punya pakaian, sebagian dari mereka punya pakaian sekedar yang menutup aurat aja, batin ke batin fakirnya. Tapi Rasulullah SAW sangat perhatian sama mereka. Mereka adalah orang yang cenderung rajin sama ibadah, sering duduk sama Nabi. Dari situ Rasulullah SAW menyebutin apa? Allahumma ahyini miskinan wa tawaffani miskinan wa syurni fil ghadil masakin. Kalau Rasulullah SAW, Allah hidupkan aku dalam keadaan miskin. Mau nggak ikutin Nabi itu dalam doa ini? Hidupkan aku dalam keadaan miskin. Pengennya kita kaya semua ya. Makanya kalau dalam doa tuh para ulama bilang apa doanya? Allahumma inni as'aluka min khairi ma sa'alaka minhu abduka wa nabiyyuka Muhammad. Ya Allah, aku memohon padamu dengan min khairi ma sa'alaka, dari kebaikan apa yang dipinta oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Bukannya nggak baik, cuman kita kuat gak gitu ya. Semua yang dipinta Nabi pasti baik ya. Cuman masalahnya kita kuat gak? Kalau nggak kuat kan jadi nggak baik juga ya. Kalau kira-kira ntar kita susah, hidup miskin, serba susah, gelutuk-gelutuk terus, ya kan itu nggak jadi baik juga ya. Nah itu diantaranya. Ada beberapa permintaan Nabi mungkin makom kita nggak sampai situ, nggak sanggup gitu ya, nggak sanggup. Nah diantaranya kenapa Nabi hidup, umumnya Nabi ini hidup dalam keadaan sederhana. Kata ulama hikmahnya biar kalau Rasulullah sebutin sabar atas kemiskinan, sabar atas lapar, sabar atas kehidupan yang mungkin seada-adanya, orang nggak bisa protes ya dari umatnya. Wah misalkan Rasulullah kaya seperti Nabi Sulaiman ya, pernah jemah hidupnya genah, serba ada, serba kecukupan. Kalau Rasulullah nyebutin sabar-sabar, ya Rasulullah hidupnya enak ya. Tapi kan bukti nyatanya Rasulullah SAW memang hidupnya sederhana, kata ulama, biar kita nggak bisa protes. Sisi apa kita mau protes sama baginda Nabi Muhammad SAW? Perutnya yang mulia berapa kali, sering kali ditambal sama batu, diikat sama batu, menahan lapar, kadang-kadang 3 hari nggak makan.
3 hari nggak masuk makanan sama sekali, pernah nggak kita? Kalau Rasulullah ngomong sabar, Rasulullah ada orang yang paling sabar. Kalau Rasulullah nyebutin syukur, Rasulullah ada paling syukurnya orang. Kalau Rasulullah nyebutin tawakal, Rasulullah orang yang paling tawakal. Dalam segala sesuatu, Rasulullah adalah insanul kamil uswatun hasanah, manusia yang sempurna, menjadi suri tauladan yang paling sempurna. Nggak ada yang lebih sempurna daripada makhluk, melebihi kesempurnaan baginda Nabi Muhammad. Untuk mau cari apa dari Rasulullah? Cari keindahan fisik, Rasulullah punya keindahan fisik. Cari keindahan akhlak, Rasulullah akhlaknya paling sempurna karena khuluquhul Quran. Cari apa? Kebaikan nih, orang ihsan. Kalau orang cinta tuh imbang karena keindahan fisiknya, Rasulullah paling indah fisiknya. Karena hukit atau komat, seakan-akan Rasulullah seperti potongan bulan purnama. Zaman dulu tuh kalau orang mengibaratkan satu keindahan pakai istilah itu, tapi hakikatnya Rasulullah lebih dari itu. Sebagian nyebutin seperti matahari, seperti kilauan pedang. Maksudnya nggak ada ibarat. Bingung mereka, hebat-hebat pun menjifatin Rasulullah, sesungguhnya Rasulullah lebih sempurna dari itu. Kalau kata Habib Ali Habsyi apa? Kalau dikumpulkan semua pemuji Rasulullah yang muji Rasulullah dari awal hingga akhir, itu nggak bakal nyampe dari 1/10 dari sifat hakikatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wahai pemuja keindahan, Rasulullah adalah manusia yang paling indah, makhluk yang paling indah. Wahai pemuja wahai pecinta, wahai pemuja keluhuran akhlak, Rasulullah yang paling luhur akhlaknya. Wahai pemuja orang yang berbuat baik ihsan, kita senang cenderung sama orang tua baik sama kita, cinta sama orang tua kita baik terus sama kita orang tua. Apa yang nggak dikasih sama orang tua? Cinta sama guru kita udah bimbing kita banyak hal. Cinta sama banyak orang karena ihsan, karena perbuatan baiknya. Kira-kira adakah satu sosok yang lebih baik dibandingkan kebaikannya baginda Rasulullah SAW? Maka nggak ada alasan lagi. Kalau kita mau cinta, sosok yang paling pantas untuk kita cintai adalah baginda Rasulullah SAW. Semuanya terkumpul. Mau cari apa sih? Semuanya lengkap sama Nabi. Keindahan fisik, kemuliaan akhlak, kebaikannya Rasulullah yang paling sempurna. Makanya cinta sama Nabi merupakan kewajiban, bukan masalah sunnah-sunnah, tapi wajib. Kenapa? Segala sisi daripada baginda Rasulullah SAW, nggak ada celah bagi kita untuk menolak cinta kita pada Rasulullah SAW. Kemudian apa? Ahibbullah lima yarzuqum bihi min ni'amihi. Cintailah Allah, cintalah oleh kalian Allah Subhanahu Wa Taala, karena Allah telah memberikan begitu banyaknya nikmat zahir batin, macam-macam Allah kasih nikmat. Wa ahibuni lihubillah, lalu cintailah aku, kata Rasulullah. Rasul minta dicintai. Mencinta siapa ya? Cinta siapa? Cinta artis Korea. Kenal kagak? Kenal aja kagak? Jangan tanya dia berbuat baik sama kita. Berbuat baik apa? Gantengan artis Korea sama Rasulullah. Aduh, jauh banget. Mabainal bi'ir wasama. Antara ujungnya sumur sama langit, jauh. Itu ganteng banget. Kalau disebutin Nabi Yusuf itu ganteng luar biasa, disebut diberikan nisful jamal, separuh keindahan. Rasulullah SAW adalah keindahannya belum diparuh-paruh. Rasulullah sempurna keindahannya. Hanya Rasulullah SAW ini ditutup sebagian keindahannya, jangan sampai jadi fitnah. Kalau dibuka semua orang bisa nyangka, orang yang tidak mengerti bisa jadi menganggap Rasulullah Tuhan. Batinku indahnya kanjeng Nabi Muhammad. Kalau sahabat Nabi udah lihat muka Rasulullah udah lupa masalah, lupa sama masalah, sampai punya utang, punya masalah segala macam lupa. Gimana ya? Betapa rugi, kata Rasulullah. Wailun liman lam yarani yaumal qiyamah. Celaka bagi orang yang enggak lihat aku di hari kiamat. Aduh, kita jangan sampai mata kita ini diharapkan untuk memandang keindahan wajahnya baginda Nabi Muhammad. Di antaranya orang yang diharamkan matanya untuk memandang keindahan Rasulullah adalah orang yang disebutin namanya Rasulullah, dia diiswe dan menyebutin sholawat pada Rasulullah. Nah sahabat Nabi, balik lagi dari cerita Rasulullah jadi manja kadang-kadang suka lupa.
Nah, beliau ini ada Rois Ahlus Sufah. Jadi Ahlus Sufah ini ya, orang yang nggak punya rumah. Ketika sampai Madinah nggak punya rumah, orang rumahnya di Mekah tuh, nggak punya usaha, nggak punya apa-apa. Tinggal-tinggalnya udah di bawah naungan Masjid Nabi Muhammad SAW. Tapi Rasulullah perhatian luar biasa sama Ahlus Sufah. Kalau Rasulullah dapetin hadiah, Rasulullah dapetin ghanimah, nggak pernah melewatkan berbagi pada Ahlus Sufah. Sering duduk sama mereka. Rasulullah resep duduk sama Ahlus Sufah. Makanya kata, di antaranya ini Rasulullah ngasih kita contoh untuk suka duduk sama orang-orang nggak mampu. Kenapa? Duduk sama orang fakir itu yurasul tawadu. Bisa menyebabkan kita sifat kita tawadu. Sifat tawadu dan bersyukur. Bersyukur ya Allah, ternyata kita lebih. Rasulullah kasih arahan pada kita, kalau kita mau melihat sisi keduniaan materi, lihatlah man asfala minkum, pada orang yang di bawah kita materinya. Biar apa? Biar syukur. Kalau dalam urusan dunia, falyanzur ila man huwa a'lam minhu. Maka hendaknya dia lihat pada orang yang lebih dari dia, ilmunya lebih. Oh, itu ustaz, kiai, fulan yang berilmu, yang ahli ibadah, yang tekun, yang berakhlak. Lihatnya ke atas. Kalau kita kan suka kebalikan. Dalam urusan dunia lihat ke atas, dalam urusan akhirat lihat ke bawah. Alhamdulillah orang ada sholat kopi habadi ya teman tuh. Alhamdulillah mah sholat 5 waktu saya teman tuh. Alhamdulillah sakit tidak. Qanaah dalam masalah akhirat, tapi tamak dalam masalah urusan dunia. Enggak jadi maslahat kayak gitu ya. Yang jadi maslahat resepnya kata Nabi SAW, kalau kita mau kita jadi pribadi yang baik, kalau urusan akhirat lihat ke atas, yang ilmunya lebih dari kita, yang ibadahnya lebih dari kita, yang akhlaknya lebih baik dibandingkan kita, biar kita termotivasi meneladani mereka, ikut pengen ini kata santri itu, ustaz itu, kiai itu, kalau orang yang berilmu pengen kayak gitu. Jadi termotivasi untuk tambah ilmu. Kalau masalah ibadah, lihat orang ibadahnya lebih getol dari kita. Kalau kita misalkan baru sholat 5 waktu doang, belum kopi yang tadi, lihat usia namanya rajin, koyong giptoh, ini bagus ya. Ada iri, ada giptoh. Kalau giptoh itu mengharapkan, ya seperti ini, lihat orang baik, dapetin sesuatu yang baik, pengen terdorong untuk mengikutinya, pengen seperti dia. Nah, giptoh itu dianjurin dalam urusan, terutama dalam urusan ukhrawi, masalah keilmuan, akhlak koyong ini seperti saya tengah gimana, akhlaknya bagus sama orang tua, sayang sama anak-anak yang lebih muda dan sebagainya. Jadi mestinya begitu yang ditanam pada diri kita. Dalam urusan ukhrawi lihat ke atas, dalam urusan duniawi lihat ke bawah. Lagi ya dipikir-pikir dunia mah makin lari ya. Jangan suka mikirin dunia, yang ada stres, uban makin banyak, ribut makin banyak, dapat kagak. Ntar cuman stroke macam-macam jadi urusan. Dunia bukan buat dipikirin, karena dunia itu makin dipikirin makin menjauh. Percaya nggak percaya sok we. Kayak beribu mah enggak dipikiran we. Kerja aja gitu. Kerja aja, cari rezeki halal, Allah kasih sekian ya qanaah, alhamdulillah, bersyukur. Alhamdulillah bermah. Alhamdulillah bisa makan nasi, ada lauknya 2-3 macam, sifulan yang teragama ya Allah. Kadang-kadang makannya susah, makan nasi pakai, mungkin kadang-kadang pakai kecap doang. Lihat ini di bawah kita, biar selalu timbul syukur. Jadi hati kita nggak lembek, nggak jelek. Pembendaharaan kita itu, pembendaharaan hati kita makin banyak kebaikan yang ada tentang syukurnya, tentang sabarnya, ya, gitu ya. Jadi dunia itu bukan untuk dipikirkan. Kalau kita mau mikirkan akhirat. Lihat sama yang di atas kita, tentang akhlak, tentang ilmu, tentang ibadah. Nah, Rasulullah suka duduk sama Ahlus Sufah. Ahlus Sufah itu jumlah antara 40, 60, 80 atau 120. Khilaf antara ulama. Yang jelas mereka hidupnya seadanya. Nah, ini tokohnya sahabat Abu Hurairah ini. Beliau pernah bilang bahwa usib itu salah sama soib dari Islam. Aku ini dapat musibah dalam Islam yang aku ingat-ingat maksudnya. Kalau yang lainnya nggak ingat-ingat. Kalau namanya musibah pasti muslim dapat musibah. A'zamul
Hadul muslim balaan asyadun nasi balaan al anbiya summal auliya summa dunahum au kalau Rasulullah. Orang yang paling banyak musibahnya adalah para nabi. Jangan ngomong lah orang mah hirup asapang hese kieu aya hirup teh kieu mau gimana? Itu kan napas. Alhamdulillah buminya nggak lari dari kita kok. Kalau Allah nggak tahan bumi untuk bertindak sama ahli maksiat, bumi itu udah terang usulnya sama ahli maksiat. Mau ditelan mau dilut gitu sebelumnya itu ya marah ya begini. Tapi Allah tahan bumi itu untuk bertindak menyikapi orang sesuai dengan sikapnya. Dong sikap kita sebenarnya pantas ditelan sama bumi. Matahari pun langit pun marah bisa aja bertindak sesuatu yang menjadi jauh dari dalam benak kita ya. Nah beliau bilang jadi paling banyaknya musibah siapa? Para nabi kata Rasulullah. Setelah para nabi para aulia. Paling orang yang di bawahnya terus. Jadi yang paling banyak musibahnya jangan tanya ada baginda Rasulullah. Nggak percaya silahkan baca sejarah Nabi bagaimana Rasulullah dengan kesederhanaannya luar biasa, dengan kebaikannya tapi dibalas dengan keburukan sama penduduk dulu, terutama ketika Rasul masih di Mekah. Banyak sekali musibah yang didapati Rasulullah. Tidak bergeming, tetap setia sama Allah, tetap bersabar, bertawakal sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tapi sahabat Abu Hurairah bilang, aku ini dapat musibah yang aku ingat dalam Islam cuma 3, sisanya nikmat. Mestinya kalau orang punya wawasan baik sama Allah, punya makrifat yang baik sama Allah, kita ini diselimutin sama banyak nikmat. Kata ulama, sebenarnya makom kita ini makom syukur semua. Kalau bikin makom sabar atau naon tadi ulama, dikasih makan enak, dikasih minum alhamdulillah air masya Allah, apalagi di kita ya bersih masya Allah relatif aman lagi ya masya Allah. Apa sih yang mau kita cari? Tinggal kita mau bersyukur kendaraan ada, segala macam ada, nikmat terus masya Allah. Sebenarnya makom kita tuh makom syukur semua. Kedudukan kita dorong kita untuk syukur, cuman kita seakan-akan ahli sobar banget makom sobar aja. Ahli musibah kurang mah dia kiwai dia. Padahal mah banyak banget nikmat kita ya yang punya macam-macam hal ya masya Allah banyak banget tinggal kita mau bersyukur atau tidak sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah beliau bilang aku dapat musibah 3 dalam Islam. Apa? Pertama mautun Nabi SAW. Jelas ini keingat-ingat nggak bisa lupa bagaimana tidak dia duduk sama Nabi sering ini menjadi satu musibah yang selalu terpikir selama beliau hidup, sahabat Abu Hurairah. Kedua, wafatul Utsman dan wafat pembunuhannya Sayyidina Utsman. Sayyidina Utsman meninggalnya dibunuh. Nah, beliau di mana beliau ini karib dekat sekali sama sahabat Utsman bin Affan, khalifah Rasulullah yang ketiga, mantu Nabi juga. Wal Mizwad dan Mizwad. Nah, kalau meninggal Nabi sudah jelas siapa yang nggak ngerasa kehilangan, nggak ngerasa kemusibahan dengan meninggalnya Nabi SAW. Semuanya disebutin di Madinah itu tidak pernah diselimuti dengan tangisan melebihi 2 waktu. Itu di 2 waktu di Madinah semuanya selimut dengan nangis semuanya rata, semuanya nangis Pertama wafatnya Nabi, kedua ketika sahabat Bilal bin Rabah datang ke Madinah setelah wafatnya Nabi, memandangin azan setelah beberapa tahun. Sahabat Bilal nggak kuat lagi mau azan. Kenapa? Ketika azan selalu ingat Nabi, karena beliau setiap azan, habis azan manggil Nabi. Nabi kan rumahnya di samping masjid. Ya Nabi sholat jadi suka ngingetin Nabi. Jadi nggak tahan lagi kalau azan kan harusnya. Nabi nggak ada jadi nggak kuat. Jadi kebayang-bayang akhirnya sahabat Bilal bin Rabah setelah wafat Rasulullah nggak berani lagi azan. Kenapa? Udah nggak kuat lagi hawanya selalu ingat sama Rasulullah SAW. Nah ini beberapa tahun tuh sahabat Bilal bin Rabah nggak balik ke Madinah. Bahkan banyak sahabat Nabi
Setelah wafat Rasul nggak ada yang kuat, tinggal di Madinah. Gimana tidak, mereka ingat di sudut itu pernah duduk sama Rasulullah, Rasulullah tertawa, Rasul berbicara di sini, ada yang ingat setiap duduk. Jadi terbayang-bayang nggak tahan sama suasana itu, nostalgia, ingat-ingat Rasulullah. Banyak akhirnya yang meninggalkan Madinah karena nggak kuat, nggak kuat sama kenangan indah sama Rasulullah SAW. Masuk sahabat Bilal bin Rabah. Sahabat Bilal bin Rabah akhirnya ninggalin Madinah. Ketika ninggalin Madinah beberapa tahun, satu malam beliau mimpi Rasulullah SAW. Mimpi Rasulullah adalah mimpi yang hak, mimpi yang benar. Kalau ada orang mimpi Rasulullah itu pasti Rasulullah SAW. Rasulullah nyebutin apa? Man ra'ani fil manam faqad ra'ani haqqo. Siapa yang lihat aku dalam mimpi, maka dia benar lihat aku sesungguhnya. Fa inna syaitan la yatamassalu, karena setan enggak bisa menyerupai aku, kata Rasulullah. Kalau yang lain bisa, kalau antum mimpi anak mungkin itu setan, karena bisa-bisa aja semuanya bisa diserupai sama setan. Atau ulama yang kata sebagian ulama bilang, ulama yang di situ ada cahaya Rasulullahnya, itu nggak bakal diserupai sama setannya, gitu ya. Nah akhirnya sahabat Bilal mimpinya apa? Mimpi Rasulullah, dia bilang, Jafar, kau sudah lupain aku ya, kau sudah bersikap Jafarnya apa? Jadi acuh, kayak nggak peduli, kamu udah nggak peduli lagi sama aku. Dia bilang, kenapa kau nggak ziarahi aku? Tinggalin Madinah nggak pernah ziarah Rasulullah. Tegur sahabat Bilal karena nggak pernah ziarah sama Nabi SAW. Bangun, habis bangun nangis sahabat Bilal tuh keinget sama Rasulullah. Sudah mimpi aja, habis mimpi nangis tidur lagi. Tidur mimpi gitu, Bilal aja. Lah tahu nih aku kamu Rasulullah SAW. Kenapa kau nggak ziarahin aku? Kau sudah lupakan aku ya. Akhirnya mimpi itu bangun nangis lagi dia. Sampai 3 kali berturut-turut mimpinya begitu juga. Wah ini mah udah isyarat pasti. Artinya Rasulullah memang merintahkan aku untuk ziarah padanya. Akhirnya dia cerita sama istrinya, bilang mimpi begitu. Pertama itu mimpi pertama dibilang sama istrinya, mungkin mimpi aja. Mimpi kedua bilangnya sama istrinya, bukan mimpi aja. Mimpi ketiga, ya sudah, Bismillah, tinggalkan aku nggak apa-apa. Pergilah kau ke Madinah, ziarahlah pada kami Rasulullah. Di perjalanan tuh sahabat Bilal nggak jalan sebentar nangis terus ya. Ingat-ingat sama Rasul, terbayang-bayang masa-masanya di masa hidup Rasulullah. Terbayang-bayang, layaknya kita kalau pernah ditinggalin sama orang tua kan kebayang-bayang terus ya. Ini lebih gini, begini, kebayang semua memori-memorinya. Jadi selama menangis nggak sedikit sahabat Bilal sampai nangis sampai pingsan di perjalanannya, pingsan lagi, ya. Nggak tahan akan kenangannya bersama baginda Rasulullah SAW. Sampai Madinah, jadi di Madinah, di pintu Madinah makin jadi nangis, nggak tahan ya. Masuklah ini ziarah sama Nabi SAW. Tersebar kabar di Madinah bahwa sahabat Bilal sampai datang ke Madinah. Kabar tersebut terdengar sama sahabat Abu Bakar, datang ke sahabat Abu Bakar. Abu Bakar langsung datangin sahabat Bilal yang lagi ziarah sama Rasulullah SAW. Nah setelah itu sahabat Abu Bakar minta sama sahabat Bilal, minta agar pengen nostalgia, pengen ingat lagi masa-masa dulu zaman Rasulullah. Sahabat Bilal yang azan, pengen nostalgia begitu sahabat Abu Bakar. Ternyata jawaban saya Bilal bilang apa? Aku sudah berjanji aku nggak bakal lagi azan semenjak wafatnya. Aku nggak sanggup lagi, minta maaf. Aku nggak bisa memenuhi permintaanmu wahai Khalifah Rasulullah. Nggak lama datang lagi Sayyidina Umar minta begitu juga, minta biar azan, pengen mengenang masa-masa di masa hidupnya Rasulullah SAW. Sahabat Bilal azan. Tapi apa jawaban Bilal? Bilang sama seperti jawaban beliau sama Rasulullah SAW. Aku udah gak lagi, aku gak kuat lagi untuk azan sebagaimana waktu aku dulu azan. Gak lama datang 2 orang pemuda masih remaja, masih kecil saat itu, sahabat Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain, cucunya Rasulullah SAW. Bilang, ya Bilal azin kama tu azin fi zaman jatina.
wahai Bilal, tolonglah adzan sebagaimana kamu dulu adzan di zamannya kakek kami Rasulullah SAW. Dia bilang apa jawabannya? Akhirnya saat itu sahabat bilang, kalau aku tadi menolak Abu Bakar, aku masih berani. Menolak Umar, aku berani. Dengan walaupun dengan berat hati. Tapi kalian berdua datang, sungguh aku lihat pada kalian ini apa yang aku pernah lihat di zaman Rasulullah SAW. Kalau aku tolak kalian, bagaimana aku kiranya kelak menghadap Rasulullah SAW. Makanya saya bilang naik ke menara azan. Pas azan itu, Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu semua Madinah geger. Jadi keingat, terbayang lagi masa-masa bersama Rasulullah SAW. Ahayun Muhammad, ahayun Muhammad, apakah Muhammad hidup lagi? Apakah Muhammad hidup lagi? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Syahadu, makin histeris tuh makin ramai, makin banyak tuh di Madinah orang yang nangis semua. Pas azannya saya bilang itu setelah perek berapa tahun. Pas asyhadu anna Muhammad Rasulullah, sahabat Bilal nggak tahan sampai akhirnya pingsan. Keinget sama Rasulullah, asyhadu anna Muhammad, pingsan langsung sahabat Bilal. Nggak bisa terusin azannya tersebut. Nah ini dua waktu pertama ketika wafatnya Rasulullah, kedua waktu azannya sahabat Bilal bin Rabah tadi setelah wafatnya Rasulullah. Madinah semuanya penuh dengan tangisan. Nah itu tentang wafatnya Nabi. Ada wafatnya Sayyidina Utsman. Nah ada lagi Mizwad. Kata sahabat Abu Hurairah tadi, 3 musibah yang kurasakan. Pertama wafatnya Nabi, kedua wafatnya terbunuhnya Sayyidina Utsman bin Affan, ketiga Mizwad. Mizwad para sahabat bingung. Mizwad, apakah Mizwad itu? Maka sahabat Abu Hurairah bilang apa? Dulu ketika kami bersama Nabi dalam perjalanan, maka Rasulullah mengatakan pada kami, hal ma'aka syai', apakah kamu punya sesuatu, maksudnya makanan? Tuh, Masya Allah nih, Nabi nih bukan lagi presiden, ngomong lurah maya, bukan, ini pemimpinnya Muslim. Sampai dalam suatu keadaan sampai untuk makan aja kadang susah. Nanya sama sahabat Abu Hurairah, hal maka apakah ada sesuatu padamu? Fakultu, maka sahabat Abu Hurairah bilang, tamrun fi Mizwad. Ya Rasul, aku punya korma yang ada di dalam Mizwad. Mizwad itu tas travel lah kayak gitu mah, tapi zaman dulu Kaneron. Jadi tempat bawa bekal. Ya Rasulullah, aku bawa korma yang dibawa di tempat tas bekal tadi. Maka Rasul bilang, bawalah ke sini, kata Rasulullah. Maka keluarkan, kata sahabat boleh, dari tas tersebut kurmanya. Dalam riwayat jumlahnya 20 butir. Maka Rasulullah ambil kurma tersebut, tiap satu dibacain nama Rasulullah, Bismillahirrahmanirrahim, didoain nama Rasulullah, dimasukin lagi ke Mizwad tadi, tas bekal tadinya. Bismillahirrahmanirrahim, didoain, Allahumma barik, entah apa doanya yang jelas. Bismillah sama doa, nggak disebutin di sini doanya apa, dimasukin lagi. Bismillah doa, masukin. Bismillah doa, masukin. Sampai 20 butir tadi sudah masuk ke situ semua. Nah akhirnya setelah itu Rasulullah bilang, ud'ul jaysh asyara, panggil tentara, ini lagi perang 10. Waduh, 10 sahabat Abu Hurairah dikirain mau dimakan sama Rasulullah, ya sukarela Rasulullah makannya. Ternyata mau diajak gerombolan nih, semuanya mau diminta suruh makan. Kebetulan memang lagi payah ini, lapar. Datang 10, sok sing datang 10, datanglah 10, diambilin tanpa ngebuka, tanpa lihat dalam, masih makan. Udah beres 10, kenyang, datang lagi 10, datang lagi 10 sampai beres semuanya kenyang. Nah, ini mukjizatnya Rasulullah SAW, taksirut ta'am, memperbanyak makanan, yang sedikit jadi banyak. Ya jangankan Rasulullah
Orang-orang yang biasa aja nggak bisa, apalagi Rasul. Itu hal yang biasa bagi Rasulullah SAW. Nah, lalu setelah beres semuanya makan kenyang, Rasulullah pesan sama Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, idza aradta an ta'khudha minhu syai'an fakhudh wa la taqubhu. Wahai Abu Hurairah, kalau kamu mau ngambil dari situ, ambil aja, tapi jangan dibuka. Ambil, tong dibuka, ambil. Yang dibuka-buka, ambil aja, selipin. Yang dibuka, baradainya, jangan baradainya. Itu syarat itu baradainya. Makanya kata ulama memang begitu, kalau berkah jangan suka hitung-hitung deh. Suruh baradainya. Dah, percaya sama keberkahan. Dompet dikeluarin, ada 2 lembar nih, keluarin. Atau berapa lembar? Baradainya, baradainya. Tuh berarti nggak percaya sama keberkahan. Yakin, kalau sesuatu sudah dipakai buat apa yang diperintahkan Allah, bakal jadi berkah, bakal ada terus kebaikannya, bakal berlimpah, bakal banyak misalnya. Menjadikan sesuatu yang dikit jadi banyak, minimal manfaatnya, atau mungkin zatnya banyak. Nah, habis itu gimana? Beliau bilang, maka aku makan dari semasa hidup Rasulullah itu nggak pernah habis. Sepanjang Rasulullah hidup, aku makan dari situ nggak pernah habis. Subhanallah, 20 butir. Nah, lihat, percaya aja sama Rasulullah. Dia yakin udah. Kalau diperintahin sama aku udah yakin, apalagi diperintahin sama Rasulullah. Akhirnya dari itu wa Abi Bakrin wa Umar wa Utsman, bahkan bukan zamannya Rasulullah doang, zamannya Sayyidina Abu Bakar menjadi khalifah berapa tahun tuh ya? Zaman Sayyidina Umar berapa tahun tuh? Zaman Sayyidina Utsman 13 tahunan kalau nggak salah ya. Paling lama kan zaman Sayyidina Utsman. Itu nggak habis-habis. Subhanallah, dari 20 butir beliau makan, istrinya makan, anaknya makan. Dari yang sebelumnya sepasukan semuanya makan di situ. Kira-kira berapa ton itu ya dalamnya tasnya? Bisa 1 tas gini, 1 tas ini. Sultan percaya nggak? Nggak percaya kita secara akal mah ya itu. Kalau iman itu jangan pakai akal ya. Iman udah, kalau memang udah perintahnya dari Allah, Rasul udah gunakan hati kita, gunakan iman kita, bukan akal kita. Kalau udah jelas perintahnya dari Allah dan Rasul, ya sudah. Nggak usah pakai ya akal-akalan, pintar-pintar ada ya. Allah yang lebih canggih lah ya. Allah yang lebih canggih, jangan pakai akal-akal lagi. Kalau udah memang jelas dari Allah dan Rasulnya, sudah. Nah, akhirnya, itu kata falamma kutila untuk hibabaiti wa untuk hibal mizwan. Namun pas ketika kejadian dirangseknya rumah Sayyidina Utsman, ada pemberontak sampai Sayyidina Utsman dibunuh ketika baca Quran saat itu. Sayyidina Utsman dibunuh ketika baca Quran, maka beliau syahid. Itu dirampas harta Sayyidina Utsman dan dirampas juga mizwan wadah. Jika nggak dapetin lagi, itu sedih. Kenapa? Bukan masalah isi kormanya, tapi masalah ini tentang keberkahan Rasulullah di dalam mizwan tersebut. Itu yang buat aku sedih katanya. Itu yang sedih. 3, beliau sedih karena wafatnya Rasulullah, karena terbunuhnya Sayyidina Utsman, dan kehilangan mizwan. Bukan kehilangan handphone, bukan kehilangan apa-apa ya, bukan kehilangan duit 50.000, 30.000, bukan ya. Kehilangan mizwan sesuatu ya, karena itu ya, di benaknya sahabat Nabi semuanya tentang Nabi ya. Nah begitu. Beliau ini punya fadilah yang luar biasa, kehidupannya luar biasa. Di antaranya nih, beliau beristighfar, bertobat sama Allah SWT dalam seharinya 12.000 kali ya. Ini kata ulama, ketika terjadi musibah kayak gini, kata Imam Syaroni, kata Syekh Ali Khawas, gurunya para ulama di zamannya, Syekh Ali Khawas bilang, ketika datang musibah, datang wabah, dianjurkan kita untuk banyak-banyak istighfar, baik itu malam ataupun siang. Kalau loba seimkannya kita bisa sebanyak-banyaknya. Kenapa? Ya itu lagi musibah itu, Allah lagi apa? Bisa jadi Allah murka sama masalah ya, sama kita ya. Disebutnya dalam kitab Fatwaul Minan bahwa
Wa kana sayyidi Ali Al-Hawas radhiyallahu ta'ala anhu idza nazala bi ahadin bala'an. Disebutkan Syekh Al-Hawas menyebutkan jika turun pada seorang di antara kami satu musibah bala. Yaqulu lahu, maka Syekh Al-Hawas bilang sama orang yang kena musibah tadi, aksir minal istighfar lailan wa naharan. Sing loba-loba baca istighfar baik malam hari juga siang hari. Jadi setiap masa di mana nggak ada di situ yang lebih asra li rafil bala min kasratil istighfar. Nggak ada di situ yang lebih cepat dalam mengangkat musibah itu dibandingkan banyak-banyak istighfar. Kalau kita mau buru-buru nih musibah kan repot ya. Akhirnya apa? Kan telur naik harganya ya. Macam-macam nih musibah. Jadi merata macam-macam hal jadi kerepotan kita ya. Mungkin mau cari mie ayam, tukang mie ayam agak susah kan ya. Atau cari macam-macam bumbu-bumbu segala susah ya. Mau keluar juga takut kita ya, khawatir, wajar ya. Gitu ya. Nah, kalau kita mau ini ya, mau buru-buru musibah ini kita banyak-banyak istighfar. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa maka Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun." Allah enggak bakal siksa mereka bila mana mereka sering-sering banyak-banyak beristighfar. Nah, kata beliau, kata Imam Sya'rani, minimalnya istighfar. Kalau di musim musibah begini nih, katanya, musim datang-datang wabah begini, minimalnya 1000 pagi, 1000 sore. Bisa nggak? Kenapa nggak bisa? Ngomong panjang banget bisa aja. Ngomong masalah bola, waduh, sampai busa-busa bisa jadi. Ngomong masalah apa? Ngomong politik apalagi ya. Ngomong politik panjang banget. Ya istighfar. Kita banyak-banyak istighfar. Semoga buru-buru nih Allah angkat musibah dari kita, dari negeri kita, dari segenap negeri kaum muslimin. Ya, jangan sampai lagi datang nih bersih. Semoga dalam Ramadan kita udah tenang ya. Nah, mungkin segitu dulu yang Al-Fatihah sampaikan. Lanjutkan di kesempatan yang akan datang. Kurang lebihnya minta maaf. Terima kasih pada guru kita Ustaz Ujun Amal yang telah memberikan kesempatan sama waktu sama tempat. Wajazakumullah khair. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.